Pak Jokowi gaskah rem pilih Pemekaran atau Merdeka? Ya, tentunya Pak Jokowi pasti pilih Pemekaran. Ya, oke, baik. Semua kita hari ini kita datang ke pemerintahan Wali Kota Sorong sekaligus untuk bisa dapat menerima kami, bisa dapat menjawab aspirasi kami. Karena kami datang ke sini bukan menuntut kemerdekaan, tapi kami menuntut PPKM. Masa Papua bisa? Masa ada keadilan? Ini tidak ada keadilan di negara Republik Indonesia. Kami mohon keadilan. Kami mohon transparansi. Kami minta. Ya, baik. Kami dengan seluruh komponen masyarakat yang ada di Sorong, mewakili Sorong Raya, kami datang pada saat pagi hari ini menyatakan sikap kami selaku warga masyarakat di depan Bapak Wali Kota untuk menanggapi aspirasi masyarakat yang akan kami dapat sampaikan pada saat siang hari ini. Karena kami mendengar informasi bahwa Provinsi Papua itu memekarkan 3 provinsi. Provinsi Papua Barat tidak ada pemekaran. Ada apa di balik itu? Jadi dengan maksud bahwa perjuangan Provinsi Papua Barat Daya 13 tahun lamanya dari provinsi-provinsi baru yang dimekarkan di Provinsi Papua. Jadi dengan maksud seperti itu, kehadiran kami dari tim Presidium dengan seluruh kepala-kepala suku se-Sorong Raya, kami datang menyampaikan sikap kami, suara kami
kepada Bapak Wali Kota Sorong, supaya Bapak Wali Kota Sorong bisa mendengarkan sikap dan aspirasi kami pada saat pagi hingga siang hari. Dan aspirasi yang kami akan sampaikan atau kami akan mintakan kepada Bapak Wali Kota dengan seluruh 5 kepala daerah lainnya, supaya mereka bisa dapat menerima aspirasi kami untuk mereka menyampaikan secara langsung kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Dan dengan maksud seperti itu, maka saya dengan seluruh kepala-kepala suku dan seluruh masyarakat dan kami dari Presidium tim Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, tempat ini sejak 13 tahun lalu kami sudah dapat lakukan aspirasi yang cukup banyak, dan anggota DPR RI dari seluruh fraksi yang menduduki gedung DPR RI di Jakarta, mereka sudah dapat memberikan respon kepada kami, tapi kembali lupa sampai detik ini. Maka itu saya dapat sampaikan kepada Wali Kota Sorong dengan seluruh komponen masyarakat, seluruh masyarakat Republik Indonesia yang mendiami Kota Sorong. Saya minta dan saya harapkan untuk memberikan dukungan kepada kami masyarakat yang sementara berdiri, supaya provinsi kita sudah berjuang, sudah mendapat ampres 3. Masa sudah mendapat ampres, baru tidak bukti nyata provinsi itu hari di Papua Barat Daya, Kota Sorong kita cintai bersama. Jadi dengan maksud seperti itu, maka saya harapkan aspirasi dengan seluruh masyarakat yang dikepalai oleh kepala-kepala suku lintas Papua Sorong Raya ini, mereka menampingi seluruh demo yang hadir pada saat pagi hari ini. Kami tidak datang untuk demo merusak, kami tidak datang untuk demo yang biasa-biasa dilakukan yang lain-lain. Kami datang dengan sungguh mengharapkan damai dan sukacita, dan aspirasi sebentar kami masukkan segera untuk mendapatkan. Jadi dengan maksud seperti itu, saya memberikan waktu kepada Ustadz tambahkan. Iya. Inilah keadaan untuk memberikan orasi. Ucapan sesuatu sengkora untuk membangun dengan barat di zaman itu. Isi amanat itu mengatakan, sebelum ayam berkokok 3 kali, kibarkan bendera Saka merah putih di bumi dan barat. Jadikan saudara-saudara bersama, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Namun pesan atau amanat yang disampaikan itu dapat dibuktikan oleh para petugas di zaman itu. Namun sementara ini kondisi telah berubah karena perubahan. Oleh sebab itu, pada kesempatan pagi hari yang baik ini, izinkan kami menyampaikan apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Presidium. Kami hanya ingin menambahkan bahwa perjuangan hadirnya Provinsi Papua Barat Daya telah memasuki 14 tahun. Berbagai syarat, aturan, ketentuan telah dipenuhi. Saya yang bicara ini pernah tidur di gedung 245 1 bulan, makan tidak betul sampai sakit.
Dan sampai hari itu hari ini kami yang ada di Masjid Syahidul. Kami berterima kasih pada waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Jadi perjuangan kami bukan untuk kami yang berdiri, untuk seluruh lapisan masyarakat, warga negara Republik Indonesia, Sorong Raya, Papua Barat dan Papua. Inilah negara yang disebut NKRI adalah daerah Papua. Hanya rancangan. Apa di balik itu? Itu kebohongan. Itu kebohongan namanya. Hari ini kami datang mohon bersidang Bapak Wali Kota Sorong yang saya cintai, saya banggakan oleh orang tua kami yang nomor satu di kota ini, yang telah membangun kota Sorong ini. Kami minta Bapak Jokowi, Presiden Republik Indonesia. Sini ada kami punya pamit. Yes, oke. Kita ketemu lagi. Saya mau bilang kami tidak minta sesuatu. Tidak bangun rumah di atas rumah. Kami cuma mau bangun kamar di rumah itu. Kamar itu Provinsi Papua Barat. 3 Apres kami lalui. Kalau terjadi kebohongan publik terhadap kami orang Papua, Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, dengan SBY, Megawati, kamu dua yang keseluruhan, Apres itu kami Papua Barat bertanggung jawab dengan janji itu, bertanggung jawab dengan Apres itu, instruksi Presiden, amanat Presiden tidak dilakukan oleh Ketua DPR. Hari ini kami akan kembali sampaikan untuk Republik Indonesia menyangkut pemekaran kami lewati. Hari ini lengkap, tidak ada yang kurang. Terakhir kemarin terdekat batas wilayah. Selesai kami lakukan itu. Oleh sebab itu hari ini atas nama masyarakat Sorong Raya, saya mengatakan Presiden Negara Republik Indonesia, lihat kami ini. Kami bagian dari yang paling terkecil, tapi daerah kami itu memenuhi syarat. Pertumbuhan ekonomi kami lalui dengan luar biasa. Dan hari ini saya sampaikan, Pak Wali, Ketua DPR, sampaikan ke Presiden, jangan anggap kami cuma duduk diam. Kami menghargai, jangan sampai singa yang tidur itu dia bangun. Ini kantor saya beliau bintang tidur kan? Ada yang respon kalau tidak dengan kami. Terima kasih Pak Wali, ini sudah selesai. Dengan Ketua DPR Kota Sorong yang saya kasih dalam kasih Kristus. Kita di Sorong ini banyak orang mabuk di mana-mana. Karena rentang pemerintahan masih belum. Provinsi 1 jumlah orang terlalu banyak. Mahasiswa, sarjana nganggur di mana-mana karena provinsi 1 saja. Provinsi Papua dimekarkan jadi 3 provinsi, sementara Papua Barat hanya 1. Lalu di mana-mana mahasiswa pun sarjana mahasiswa S1 S2 nganggur karena pekerjaan tidak ada. Orang mabuk, pemuda sekarang mabuk di jalan-jalan karena provinsi 1. Sudah wajib hukumnya provinsi harus 2. Kami sampaikan untuk Bapak Jokowi lewat pemerintah Kota Sorong, Pak Wali dan Ketua DPR, teruskan aspirasi ini. Harga mati Papua Barat jadi 2 provinsi. Ini kalau tidak dijawab, kami duduk di bandara Kota Sorong. Saya kira itu sepakat. Kami juga anak-anak negara Republik Indonesia, tidak boleh dibandingkan dengan
yang lain. Harus ada pemerataan di negeri ini. Saya kira itu yang saya sampaikan sebagai anak negeri kita semua. Kami semua di Kota Sorong, orang Papua maupun non Papua, kita semua sama hidup di negeri ini. Saya kira itu. Terima kasih Bapak. Perwakilan mahasiswa. Manfaat langsung untuk Anda, Bapak Ibu, saudara-saudari supir taksi, penjual sayur, pedagang, petani nelayan, pegawai negeri sipil, guru, mantri, suster, mendapatkan manfaat langsung daripada tujuan pembentukan daerah otonomi baru. Saya menantang ini belum puas ini baru masa dari Suling Kambung. Saya melihat masa dari Biak mana? Biak! Maibrat mana Maibrat? Moi. Jangan tipu diri. Masyarakat Nusantara mana? Masyarakat Nusantara. Mana yang dari Merauke? Diapen waropen. Ya, dengar. Demo itu hanya dua hal yang menjadi kekuatan. Massa yang besar. Jumlah massa itu harus sampai di sana. Jauh mata memandang. Tidak kenal orang di ujung sana. Dan statement yang tegas. Kalau kita hanya begini nanti laporan mau segelintir orang. Tidak akan mampu mempengaruhi perubahan. Tapi perubahan di dunia juga dilakukan oleh orang-orang tertentu dan orang-orang itu juga jumlahnya sangat sedikit. Proklamasi dilakukan oleh jumlah orang yang sangat sedikit. Baik, pada kesempatan ini yang saya hormati Bapak Wali Kota, pimpinan DPRD Kota Sorong dan semua OPD yang ada, izinkan kami Presidium Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya datang secara langsung di hadapan Bapak sebagai pemimpin daerah yang menyelenggarakan kewenangan desentralisasi, perpanjangan delegasi tugas dari pemerintah pusat untuk memimpin masyarakat di kota ini. Kami menginginkan suatu kerinduan yang sangat mendasar, perubahan dalam semua aspek kehidupan, perubahan dalam bidang pendidikan, infrastruktur, ekonomi, kesehatan. Ya, di dalam bidang ekonomi, masyarakat harus mempunyai pendapatan per kapita yang jelas agar mereka itu bisa terukur indikator kesejahteraan. Sebagaimana semangat proklamasi 17 Agustus bahwa mencerdaskan dan mensejahterakan rakyat Indonesia, kontekstual itu harus didukung oleh adanya pemerintahan yang baik, yang bersih, yang berwibawa, yang menyentuh secara langsung pembangunan terhadap masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur. Kita tahu kenapa Pulau Jawa begitu maju, kenapa Jakarta begitu maju. Kita turun di Tangerang, itu provinsi. Kita dari Tangerang ke Jakarta, itu juga provinsi. Kok Papua dipersulit? Waktu Papua integrasi ke bangsa ini tidak melalui proses yang sangat sulit. Kenapa kita minta kebutuhan, kepentingan pembangunan di dalam bingkai negara ini dipersulit? Kenapa kita minta kepentingan pembangunan dan kesejahteraan dipersulit? Ya kalau tidak mau ya sudah. Merdeka. Baik. Demikian sedikit. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Geopolitik internasional tentang status politik tanah Papua dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan perdebatan yang sangat aktual dan mengemukakan dalam berbagai media nasional, internasional, dan lokal. Bahwa Konferensi Meja Bunda tanggal 22 Desember tahun 1949 di Koran tanggal 1 Desember tahun 1961 di Yorok Agreement tanggal 15 Agustus 1962, Resolusi Majelis Umum PBB nomor 1752 nomor 1 September 1962
yang mengatur tentang penyerahan Papua dan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI melalui pelaksanaan PPR tahun 1999 dengan resolusi PBB nomor 2504 tentang pengesahan Papua menjadi bagian integral Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah komitmen politik yang final yang perlu dipertegas dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan pembangunan dalam kebijakan politik penyelenggaraan pemerintahan NKRI. Konsistensi pemerintah Republik Indonesia dalam kebijakan pelayanan pembangunan di tanah Papua yang tidak proporsional, tidak adil dan merata di seluruh tanah Papua, yang dipertegas dengan janji-janji muluk yang tidak pernah direalisasikan secara konsisten oleh dari presiden ke presiden. Hal ini menjadi bom waktu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang berakibat kepada adanya kebangkitan pergerakan besar untuk melawan pemerintah dan negara. Atas dasar pertimbangan itu, bersama ini Presidium Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya bersama seluruh komponen masyarakat Indonesia yang mendiami wilayah-wilayah bawahan Provinsi Papua Barat Daya, meliputi masyarakat Kota Sorong, masyarakat Kabupaten Sorong, masyarakat Kabupaten Raja Ampat, masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, masyarakat Kabupaten Tambang, masyarakat Kabupaten Maibrat bersikap tegas meminta keseriusan pemerintah pusat dalam kebijakan pembentukan daerah otonomi baru di tanah Papua sebagai solusi dari permasalahan geopolitik internasional, geopolitik nasional, dan geopolitik lokal. Papua perlu menetapkan daerah otonomi baru calon provinsi Papua Barat Daya, menetapkan dari wilayah administratif Negara Provinsi Papua Barat menjadi provinsi. Kepala suku lintas Papua wilayah calon provinsi Papua Barat Daya menyatakan sikap mendukung keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, kami kepala suku lintas Papua calon provinsi Papua Barat Daya menyatakan mendukung kepemimpinan pemerintahan Republik Indonesia Presiden Joko Widodo dengan strategi dan kebijakan program pembangunan nasional nawacita untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ketiga, kami mendukung terpeliharanya stabilitas politik Papua wilayah calon provinsi Papua Barat Daya dengan strategi membangun kesadaran dan pemahaman cinta akan bangsa dan tanah air melalui sinergitas kerjasama kemitraan bersama pemerintah daerah, gubernur, bupati, dan wali kota wilayah provinsi Papua Barat, khususnya para bupati dan wali kota wilayah provinsi Papua Barat Daya. Pernyataan sikap. Keempat, kami kepala suku lintas Papua bersama segenap masyarakat Papua wilayah calon provinsi Papua Barat Daya menyatakan pemerintah pusat segera menanggapi aspirasi pemekaran Provinsi Papua Barat Daya yang diperjuangkan selama 13 tahun. Apabila tidak ditanggapi dalam kebijakan politik, maka kami bersikap tegas menanggapi hal ini sebagai diskriminasi politik untuk melakukan perlawanan dengan pemerintah bangsa dan negara yang telah mengkhianati kesetiaan kami terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Apabila pernyataan sikap kami ini tidak ditanggapi oleh pemerintah pusat dalam kurun waktu kepemimpinan pemerintahan Presiden Joko Widodo 1 tahun,
berjalan, maka kami akan melakukan konsolidasi politik berdasarkan satu kesatuan sosial budaya, sosial ekonomi, dan sosial antropologi orang asli Papua, dan menuntut dengan pergerakan aksi demo yang lebih besar dengan melumpuhkan aktivitas pemerintahan di Papua Barat, wilayah calon provinsi Papua Barat Daya. Demikian pernyataan sikap politik ini kami sampaikan dengan hormat Bapak Wali Kota Sorong sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di daerah dalam tugas penyelenggaraan pemerintahan dengan kewenangan desentralisasi untuk menindaklanjuti kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri agar mempertimbangkan dalam hal kebijakan penyataan daerah otonomi baru di tanah Papua. Ya, sekian pernyataan. Ini Bapak Barataya! Bapak Barataya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera selamat siang untuk kita sekalian. Sekali lagi selamat siang. Tepuk tangan. Petugas lagi minum dulu. Saya selaku pribadi sekaligus sebagai Wali Kota Sorong yang Bapak Ibu sekalian sudah percayakan, Garuda ini milik rakyat. Rakyat yang berikan kepada saya. Saya berterima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian menyampaikan aspirasi sekalipun cuaca panas ini kami sudah ada hujan lagi, tidak mengurangi rasa semangat juang yang selama 13 tahun tetap sampai hari ini. Puji Tuhan, alhamdulillah, Tuhan pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Amin. Saya hanya ada beberapa hal saja, mungkin ada 3 atau 4. Secara singkat saja, Pak Ketua Presidium dan semua yang hadir, Bapak Presiden Joko Widodo adalah orang tua kita. Kalau saya tidak salah, mudah-mudahan kue yang dia bagi itu 3-nya semua ke Papua. Tapi yang dia sampaikan bahwa daerah tua yang besar ini akan mengalami perubahan ditambah 3 provinsi. Akhirnya menjadi 5. Hanya begitu saja. Kalau saya tidak salah, tidak menyebutkan bahwa 3-3-nya ada di Papua. Orang tua itu punya kasih sayang terhadap semua anak yang ada di negeri ini. Pak Presiden, dia sebagai orang tua yang arif dan bijak. Kalau bisa, Papua Barat juga harus dapat 1. Setuju? Yang pertama. Yang kedua, saya sudah terima. Besok pagi saya ke Pak Gubernur. Aspirasi yang ada, besok saya laporkan pada Pak Gubernur. Hari Jumat saya balik, hari Selasa saya ke Jakarta. Aspirasi ini juga disampaikan kepada Pak Mendagri, Pak Presiden dan Ketua DPR RI. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti membuat keadilan kepada pemimpin-pemimpin kita di pusat dalam hal mengambil kebijakan. Tolong berdoa supaya jangan terlalu banyak di Papua dapat 1 saja. Setuju dong? Ya. Saya juga
ditunjuk oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Daya. Besok saya gunakan dua kewenangan itu laporkan kepada beliau. Saya sebagai wali kota akan mendapat demo. Selebihnya saya sebagai Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat berdasarkan saya dikeluarkan oleh Bapak Gubernur. Saya minta dukungan kepada beliau. Jangan kita berdiam diri di tanah ini. Biarkan rakyat menderita. Rakyat berjuang untuk demi negeri dan tanah ini dan untuk generasi muda. Yang berjuang provinsi ini boleh sudah hidup dalam yang lain. Tapi yang ada ini, Tuhan saya, biarlah lihat kehadiran. Perjuangan itu, setelah itu biar tutup mata tidak apa-apa. Tapi kalau tidak, betapa berdosanya kita yang ada jadi pemimpin sebagai garda terdepan untuk negara ini. Bupati wali kota, gubernur sebagai yang terdepan untuk membantu presiden untuk membangun negeri dan tanah ini. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Tetap berjuang, tetap berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti akan membawa yang terbaik. Dan sudah sampaikan besok pagi saya kemana kembali, saya kembali hari Selasa ke Jakarta. Lembaga mereka terkait tetap saya akan menyampaikan laporan melampirkan aspirasi yang disampaikan Pak saya terima tadi. Berdoa saya senyum ngerti, pasti Pak Jokowi juga senyum. Kita tetap mendukung program pemerintah apapun namanya, demi kesejahteraan masyarakat bangsa yang ada di Provinsi Papua Barat, secara khusus yang ada di Surabaya ini. Semoga Tuhan yang punya segala-galanya melindungi dan memberkati kita dalam setiap usaha kita. Sampai begitu dengan suatu harapan pulang dengan tertib, jaga jarak, kemudian yang terakhir ini lembaga legislatif, eksekutif, lembaga legislatif terpisah. Di sana ada lembaga DPRD, ada 30 orang tuh, mudah-mudahan di sana aspirasi ini juga harus disampaikan pada mereka. Nanti pada akhirnya kami semua jadi satu, dan kami berjuangkan sama-sama pihak terkait baik di provinsi maupun di pusat. Barangkali itu disampaikan Pak Ketua Presidium, optimis saja. Mudah-mudahan semua menjadi kenyataan. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Salam.